Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Risalah Senja, Ramadan lebih bermakna. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali, tentunya dalam program podcast Risalah Senja, Ramadan lebih bermakna. Baik teman-teman, mudah-mudahan puasa kita sampai dengan hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya, dan tentunya untuk sahabat Risalah jangan lupa untuk senantiasa mengikuti program kami, program Risalah Senja. Alhamdulillah, sore hari ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa ya. Beliau merupakan pengurus tim manajer Yayasan Al-Ibroh, bagian Litbang. Itu langsung kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz Widodo. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Musyafa, mungkin sebelum kami lanjut ke obrolan ya, mungkin sedikit Ustaz bisa memperkenalkan diri, Ustaz. Mungkin ada yang belum saya sampaikan tadi berkaitan dengan antum di sini sebagai apa, atau mungkin di luar, Ustaz, sibuk dengan apa? Monggo, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz Widodo dan sahabat Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di bulan yang berkah ini bisa silaturahim ya, meskipun lewat online, tapi dengan bulan Ramadan kita isi dengan berbagai hal yang positif, termasuk dengan mengkaji ilmu atau menambah wawasan dengan sama-sama belajar bersama. Itu akan semakin menambah keilmuan kita, wawasan kita, bahkan yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan kita. Baik, izinkan di sini saya Muhammad Musyafa dari yayasan ya diundang untuk hadir dalam rangka untuk bincang-bincang sederhana terkait bagaimana mengisi intinya kehidupan kita dan bagaimana caranya menjalani kehidupan agar menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan tentunya sukses di dunia maupun di akhirat. Gitu, Ustaz Widodo. Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah ya, tentunya di bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat istimewa ya. Banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan. Untuk mendapat keberkahan itu, bulan Ramadan tentunya kita akan dihadapkan dengan banyak proses, Ustaz. Artinya proses untuk melatih, menempah diri, untuk menjadi apa? Menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, pada sore hari ini, Ustaz, kita akan berbincang dengan tema hidup berproses, hidup menuju sukses. Dan alhamdulillah bersama kami Ustaz Musyafa, mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan, Ustaz, kita bisa banyak memberikan inspirasi, ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sahabat Risalah. Baik, Ustaz, untuk mungkin dalam berpuasa, Ustaz ya, seperti yang kita sampaikan tadi, melatih, kemudian menempah diri, tentunya banyak proses yang kita lalui ya. Hakikat dari suatu proses menurut Ustadz Musyafa itu apa? Kemudian mengapa sangat penting, Ustadz? Baik, Ustadz Widodo dan sahabat Risalah, sedikit kami akan mengupas ya terkait tentang proses dan mengapa proses itu begitu penting bagi kehidupan kita. Baik, proses itu sahabat Risalah merupakan tahapan, Ustaz. Tahapan atau langkah-langkah atau bahkan itu adalah prosedur bagi kita semuanya untuk menggapai tujuan, target hidup, atau bahkan menghasilkan sesuatu yang bermakna di kemudian hari. Sesuatu yang ingin kita capai, target yang ingin kita hasilkan, kemudian produk yang ingin kita dapatkan, itu tentunya harus melalui proses. Kenapa proses ini penting? Karena proses ini yang pertama itu adalah inti daripada hasil. Jadi kalau hasil itu tidak ada proses, Ustadz Widodo, pasti tidak ada hasil. Maka hasil sebenarnya lahir dari sebuah proses. Nah, begitu. Nah, karena contoh saja kita itu ingin membangun rumah.
tentunya kita itu perlu mengkonsep. Langkah pertama adalah harus mendesain rumah itu bagaimana bentuknya, kemudian kita harus membuat dasar-dasarnya, kemudian kita harus menyiapkan tiang-tiangnya, kita juga harus membangun dinding-dindingnya, baru setelah itu atapnya. Kalau tanpa melalui tahapan-tahapan itu, maka diyakinkan mustahil untuk mendapatkan bentuk rumah yang ideal. Maka harus melalui tahapan-tahapan begitu. Itu membangun rumah. Apalagi membangun sesuatu yang mulia seperti membangun rumah tangga. Itu Masya juga Allah. membutuhkan proses-proses yang harus kita lalui, baik melalui ta'aruf dulu, kemudian melalui pengenalan, melalui apa restu orang tua, baru setelah itu kita khitbah, baru setelah itu kita akad, baru setelah itu kita adakan walimah dan lain sebagainya. Nah, ini tidak akan terwujud yang namanya keluarga kalau seandainya tanpa proses-proses itu. Itu yang pertama. Jadi proses itu adalah merupakan inti dari hasil. Nah, tanpa ada proses maka tidak akan terlahir yang namanya hasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa ada proses? Proses itu sebenarnya memudahkan, Ustaz Widodo. Kita ingin mencapai puncak, kita ingin naik ke atas, tentunya kita membutuhkan yang namanya anak tangga, anak tangga. Tidak mungkin kita itu naik ke atas langsung ke anak tangga ke-10, tidak mungkin. Tetapi kita harus melalui tahapan-tahapan anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Kalau seandainya itu tingginya sampai 100, maka kita akan sampai ke anak tangga yang ke-100. Tidak mungkin kita itu mencapai ketinggian 100 tanpa melalui anak tangga pertama. Jadi itu sangat memudahkan sekali. Jadi intinya proses itu memudahkan untuk mencapai target ataupun hasil. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses itu melatih jiwa. Jiwa kita, mental kita untuk bisa sabar. Karena ini terkait waktu ya. Proses itu adalah terkait waktu. Hasil itu adalah sesaat, tetapi untuk mendapatkan sesaat itu kita membutuhkan yang namanya proses berwaktu-waktu. Nah, ini sangat penting. Dengan waktu yang begitu panjang ini melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk konsisten, dan melatih kita untuk terus istiqomah terhadap apa yang kita lakukan. Begitu. Kemudian yang keempat adalah ini dengan adanya proses memberikan pematangan. Pematangan dan pemantapan daripada hasil. Karena apa? Karena kalau seandainya sudah ada hasilnya, hasil tidak bisa dievaluasi. Tetapi proses itu bisa dievaluasi. Jadi kalau seandainya hasil itu sudah jadi, maka yang jadi itu tidak bisa kita evaluasi. Tetapi sebelum jadi, proses itu bisa kita evaluasi, kita bikin lebih baik, kita bikin lebih berkembang. Maka proses itu sangat menjadi kunci untuk menjadikan produk ataupun hasil itu lebih matang dan lebih baik. Kemudian yang kelima adalah proses itu menjadikan sesuatu lebih berharga, Ustaz Widodo dan sahabat risalah semuanya. Kenapa seperti itu? Kita ambil contoh saja sesuatu yang dihasilkan secara instan, seperti contohnya kita itu membuat kain tenun. Kain tenun kalau dari hasil pabrik itu tidak akan sama hasilnya dan kualitasnya serta mutunya dari hasil yang dibuat dari kerajinan tangan. Seperti contohnya seperti itu. Bahkan harganya pun dari cetakan pabrik yang cepat dengan hasil anyaman tangan itu akan lebih berkualitas dan lebih memiliki nilai seni dan bahkan itu nilainya lebih mahal. Begitu. Ini salah satu contoh bahwasanya proses itu mengambil posisi yang sangat penting di dalam kehidupan kita karena tiap langkah kita tidak lepas dari yang namanya proses. Begitu Ustaz Widodo. Masya Allah, Ustaz. Artinya ada pepatah juga yang mengatakan, Ustaz, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ustaz. Betul, betul. Oke, baik, Masya Allah, Ustaz. Untuk selanjutnya mungkin, Ustaz. Dalam hal proses ini, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengindikasikan akan pentingnya sebuah proses, Ustaz? Ya. Baik, Ustaz Widodo dan sahabat risalah semuanya dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan dalam hal proses ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama kita ketahui itu memiliki 99 Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna itu ada yang kita kenal dengan asma Allah, yaitu namanya Al-Qadir wal Muqtadir. Nah, gitu. Al-Qadir wal Muqtadir, yaitu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan ditegaskan dalam surat Yasin ya, ayat ke-82 menjelang akhir,
itu Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasanya idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kekuasaan Allah untuk menjadikan segala sesuatu itu langsung jadi sangat bisa. Allah itu sangat mampu dan Allah itu sangat berkuasa. Tetapi Allah meskipun memiliki kekuasaan itu, Allah memberikan contoh bahwasanya segala sesuatu perlu proses. Nah, begitu. Nanti di situ akan kita dapatkan rahasianya. Mengapa Allah itu menjadikan segala sesuatu itu ada prosesnya. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Hud ya, ayat ke-7 itu Allah berfirman bahwasanya wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam jangka 6 hari. 6 hari ini, kalau menurut hitungan kita seperti hari-hari biasa, tetapi menurut hitungan Allah adalah bukan hari 24 jam itu, tetapi inna yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi 1 hari menurut perhitungan Allah, itu prosesnya adalah sama dengan 1000 tahun. Jadi ini dahsyatnya. Allah menciptakan langit dan bumi aja berproses. Padahal Allah itu berkuasa untuk menciptakan langsung jadi. Tetapi mengapa Allah itu harus berproses? Membuat sesuatu itu seolah-olah lama sekali. Nah, itu dijawab di situ. Wa kana arsyu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di situ ada kata-kata ahsanu amala. Jadi agar amalan-amalan itu menjadi optimal, menjadi bagus, menjadi istimewa, maka harus berproses. Nah, gitu. Ini yang pertama. Jadi ini rahasianya. Bahkan Allah juga memberi contoh dalam proses penciptaan manusia. Itu tadi adalah penciptaan langit dan bumi. Nah, kita saja diciptakan itu ternyata juga berproses. Proses Ustaz Wid. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai 14 itu disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah itu menciptakan manusia itu dari sulalah. Nah, gitu. Dari sulalah summa ja'alnahu nutfatan. Dari sulalah itu Allah menciptakan nutfatan. Summa khalaqan nutfata alaqatan. Summa nutfata khalaqnal alaqata mudghatan. Summa ja'alnal mudghata idoman. Summa kasawnal idoma lahman. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Nah, di sini Allah itu menciptakan ada sekitar 7 tahapan, Ustaz. Jadi bahwasanya manusia itu tidak langsung diciptakan menjadi manusia langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan luar biasa. Yaitu yang pertama kali Allah menjadikan manusia itu melalui sulalah. Setelah sulalah Allah menciptakan sulalah itu menjadi nutfah. Setelah nutfah Allah itu menjadikan nutfah itu adalah alaqah. Setelah alaqah Allah menciptakan itu menjadi mudghah. Setelah mudghah Allah menjadikan idom, yaitu tulang. Setelah tulang Allah menciptakan lagi, menumbuhkan lagi dari tulang itu adalah fakasaunal idoma lahman. Baru yang ke-7 setelah itu adalah summa ansa'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk yang lain. Menjadi makhluk yang lain. Jadi bentuknya itu beda dari nutfah, dari sulala, kemudian nutfah beda lagi, kemudian alaqah beda lagi, kemudian mudghah beda lagi, kemudian idom beda lagi, bahkan setelah itu khalqan akhar. Jadi ada sekitar 7 tahapan kalau seandainya kita telaah di ayat ini. Nah, ada lagi yang menarik ini. Di akhir ayat itu disebutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau yang tadi penciptaan langit dan bumi, di situ ada ahsanul amal. Kalau di sini ditutup dengan ahsanul khaliqin. Nah, di sini ada rahasianya. Sama-sama ada kalimat ahsan di situ. Agar apa tadi itu adalah amalnya bisa ahsan, di sini adalah penciptaannya agar ahsan. Jadi tahapan-tahapan itu adalah dalam rangka untuk memberikan contoh kepada manusia bahwasanya segala pekerjaan yang ingin diciptakan harus melalui proses agar menjadi ahsan, agar menjadi istimewa, dan agar menjadi optimal dan maksimal. Itu Ustaz. Jadi sekilas
bahwasanya memang Allah memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan proses. Tidak serta-merta menjadikan sesuatu itu langsung, tetapi melalui proses yang begitu panjang dan butuh waktu. Begitu Masya penjelasan Allah, singkatnya, Ustaz. luar biasa ini jawaban dari Ustadz Musyafa. Mungkin ini kita kembali lagi Ustadz, mengenai dengan risalah kenabian, bahwa yang kita tahu misi dari kerasulan kemudian kenabian juga berpijak pada proses ya. Dari Ustadz Musyafa sendiri, bagaimana prosesnya Ustadz? Ya, ketika mungkin Rasul ataupun Nabi mendapatkan wahyu untuk berdakwah, mengajak umatnya untuk mempercayai Allah, kemudian memeluk agama Islam, tentunya banyak proses sekali yang dilalui. Dari Ustadz Musyafa sendiri, bagaimana proses itu? Ya, baik Ustadz Wid dan sahabat Risalah dimanapun berada, alhamdulillah ya. Pertanyaan ini sangat terkait dengan kita sebagai manusia, Ustadz. Gitu. Karena apa? Karena risalah Nabi, kemudian misi-misi dakwah Rasulullah itu otomatis bisa langsung kita rasakan, bisa langsung kita lihat, bisa langsung kita saksikan melalui bukti-bukti ataupun mukjizat-mukjizat yang bisa kita lihat hingga saat ini. Nah itu. Nah, memang kalau seandainya kita ingin mengupas tentang bagaimana risalah dakwah Nabi dari 25 nabi yang kita ketahui itu, ya mungkin kalau seandainya kita bahas waktunya tidak cukup, Ustaz. Kita ambil aja beberapa yang menjadi contoh. Ambil aja misalnya 3 ya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Memang disebutkan itu ada, selain ini juga ada. Yaitu yang pertama yang disebutkan itu adalah Nabi Ibrahim. Ada surat Ibrahim. Kemudian ada Nabi Yusuf, surat Yusuf. Kemudian ada Nabi Muhammad sendiri. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, Ustaz, bagaimana beliau berdakwah. Sebelum beliau berdakwah itu ternyata melalui proses yang begitu panjang dan melalui berbagai tahapan-tahapan ujian untuk menguatkan Nabi Ibrahim menjadi imam. Imam bagi seluruh umat manusia. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 124, beliau berfirman, Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin itu Ustaz. Fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi ingatlah bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian. Nah, begitu ya. Bikalimatin, bukan kalimat, satu kalimat, tetapi kalimat, banyak kalimat. Nah, kemudian apa? Tapi meskipun banyak, Nabi Ibrahim melengkapinya, menyempurnakannya. Maka setelah menyempurnakan proses itu, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Baru setelah itu diangkat menjadi imam bagi seluruh manusia. Proses kenabian Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa. Mulai dari ketika beliau lahir harus diungsikan karena saat itu terjadi pembantaian dan pembunuhan oleh Raja Namrud, Ustaz. Masih ingat kan sejarahnya? Karena ada pembantaian, karena ada indikasi informasi bahwasanya akan lahir pada masa itu seorang anak yang nanti akan melengsarkan dan menghancurkan kerajaan dan juga kedudukan Raja Namrud. Makanya pada saat itu dititahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Maka Nabi Ibrahim ini diungsikan. Jadi semenjak lahir aja sudah diungsikan. Kemudian setelah diungsikan, dia setelah dewasa ketemu dengan orang tuanya, tetapi setelah ketemu terpaksa harus bertentangan. Bertentangan akidah, bertentangan keimanan. Bukan hanya bertentangan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, tetapi dia juga bertentangan dengan masyarakatnya. Masyarakat yang dianut pada saat itu. Bukan dia bertentangan dengan rajanya. Jadi dia bertentangan dengan keluarganya, bertentangan dengan masyarakatnya, bahkan bertentangan dengan rajanya. Jadi pertentangan yang luar biasa. Akhirnya terpaksa dia harus diuji. Dengan cara apa? Dibakar. Tapi untung Allah menyelamatkannya. Setelah dibakar, dia diuji lagi tidak memiliki anak. Gitu. Tapi tetap sabar. Setelah punya anak, dia diuji lagi. Harus ditaruh di lembah yang sangat tandus. Kan begitu ya. Ya. Kemudian setelah itu, tidak cukup dengan itu. Dia diminta untuk menyembelih anaknya.
Nah, begitu. Itu sangat luar biasa. Ujian itu diterima dan dijalani oleh Nabi Ibrahim dengan sabar, dengan tawakal, dan dengan keteguhan hati bahwasanya itu semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi Ibrahim melalui proses perjuangan dan proses dakwah yang panjang untuk menjadi imam bagi seluruh manusia. Yang kedua adalah Nabi Yusuf, Ustaz. Kita tahu sendiri walaqad kana di surat Yusuf itu disebutkan walaqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Nah, itu di surat Yusuf ayat ke-7 kalau nggak salah itu Ustaz menyebutkan begitu bahwasanya di kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu ada tanda-tanda bagi Allah. Bagi mereka-mereka yang ingin tahu, bagi mereka-mereka yang ingin bertanya bahwasanya di situ ada proses yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf sebelum diangkat menjadi nabi itu bagaimana kita lihat proses perjalanannya. Mulai dari awal ketika dia disisihkan oleh saudara-saudaranya, kemudian dia itu dibuang oleh saudara-saudaranya, dijauhkan dari ayahnya yang tercinta dan dari saudara kandungnya, bahkan saudara-saudara lain ibu ya, saudara-saudara lain ibu harus dipisahkan. Tidak cukup dengan itu, dia harus menjadi budak, diperjualbelikan menjadi budak. Tidak cukup dengan itu, kemudian dia difitnah, melakukan perbuatan yang sangat keji. Ya kan gitu ya. Tidak cukup dengan itu, dia dipenjara. Ya. Di penjara itu bukan hanya sebulan 2 bulan, Ustaz. Tetapi di penjara itu di dalam ayat itu adalah bid'ah sinin. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah melalui ujian-ujian berat, ternyata Nabi Yusuf mampu menghadapinya dengan sabar dan tawakal, dan akhirnya dia menjadi nabi yang sukses menjalankan amanatnya sebagai seorang nabi. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau di perjuangannya semenjak kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, akan begitu ya. Kemudian harus diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh lagi oleh pamannya, kan begitu. Bahkan perjuangannya pun tidak langsung berhasil, Ustaz. Tetapi perjuangannya membutuhkan waktu yang begitu panjang. 13 tahun di Mekah berjuang menegakkan keislaman dan mendakwahkan nubuah, risalah, kenabian, membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun. Nah, begitu. Itu masih belum berhasil. Terpaksa dia harus keluar dari tempat kelahirannya menuju Madinah. Di Madinah dia 10 tahun dan puncaknya adalah di tahun ke-8 kenabian itulah Fathu Mekah terjadi, dan itu adalah merupakan puncak dakwah Nabi, Islam menuju kejayaan dan menuju kemuliaan. Itu Ustaz. Masya Allah. Begitu banyak Ustaz yang kita dapatkan dari proses tadi Ustaz, dari bagaimana Allah menciptakan langit bumi agar menjadi ahsanu amala, kemudian penciptaan manusia agar menjadi ahsanu khuluqan gitu. Kemudian dari kisah Nabi tadi dengan banyaknya ujian, cobaan yang Allah berikan sampai dengan hasil akhirnya. Proses itu luar biasa. Banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita ya. Apalagi sekarang mungkin kita sedang berjuang Ustaz di dunia pendidikan Ustaz. Tentunya kita banyak sekali dihadapkan dengan banyak proses. Ketika dihadapkan dengan siswa dengan tipe A, tipe B, tipe C, ya, mungkin prosesnya tentu berbeda dalam hal pengajaran ya. Kita sebagai pendidik Ustaz, mungkin bagaimana Ustaz menyikapi proses itu ketika mungkin dihadapkan dengan banyak hal tadi Ustaz. Kalau tadi mungkin Allah ketika menciptakan langit bumi, manusia, kemudian tadi kisah Nabi Rasul ketika banyak ujian yang diberikan pada Allah, tapi mereka juga tetap bersabar, akhirnya hasilnya juga semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan para Rasul. Bahkan sampai dengan di akhir ketika terjadinya Fathu Mekah tadi, itu merupakan suatu kejayaan Islam ya.
dan mungkin sampai detik ini kita nikmati bersama. Nah, kita kembali terkait dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana proses itu sangat penting bagi kita sehingga kita bisa menjalani proses itu dengan baik. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Widodo dan sahabat Risalah dimanapun berada. Ya, ini kalau seandainya kita lihat ya, posisi kita juga sebagai pendidik, begitu ya, itu tidak lepas dengan yang namanya dunia pendidikan. Dan tentunya di situ yang penting adalah prosesnya, itu proses mendidik. Kita ambil saja filosofinya, Ustaz. Ada filosofi begini. Ya, mungkin dari filosofi ini kita bisa menangkap. Sebenarnya tadi itu sudah gambaran jelas ya, bahwasanya semua membutuhkan keistiqomahan, perjuangan, dan komitmen, konsisten, apalagi juga dalam mendidik. Kita ambil saja dalam dunia pendidikan itu sebuah filosofi dari sebuah pohon. Kita lihat pohon itu terdiri dari akar, kemudian akar itu menumbuhkan batangnya ya, dan batangnya itu akhirnya nanti menghasilkan ranting, daun, dan buah. Nah, begitu. Kalau seandainya kita lihat di situ, tumbuhnya pohon itu berawal dari akar. Akar menumbuhkan batang, batang menumbuhkan ranting, daun, dan buah. Begitu. Kalau seandainya kita lihat di sini pohon itu ada dua nilai filosofi yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah nilai ubudiyah. Apa itu? Kalau seandainya kita lihat nilai ubudiyahnya di sini adalah akar itu laksana iman. Gitu. Iman itu bisa menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan dari iman itu adalah ibadah. Kalau kita sudah ada rasa iman, pasti kita akan melaksanakan ibadah. Begitu. Tapi dimulai dari proses yang dasar dulu. Nah, yaitu apa? Yaitu akar. Akar itu adalah laksana iman. Nah, begitu. Tanpa akar, tanpa keimanan, maka tidak mungkin orang itu bisa berdiri tegak, laksana batang, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam rukun Islam. Tidak mungkin. Tapi harus didasari dengan keimanan itu. Akan tumbuh yang namanya keikhlasan untuk beribadah. Jadi begitu. Jadi menumbuhkan, jadi keimanan itu menumbuhkan keikhlasan dan kekhusyukan di dalam ibadah. Nah, begitu. Tetapi di sini tidak berhenti di situ. Kadang-kadang ada orang yang menganggap dengan iman dan ibadah saja cukup. Laksana petani, Ustaz. Kalau seandainya dia menanam sebuah pohon, biasanya yang diharapkan itu adalah buahnya. Kalau seandainya tanaman itu tidak berbuah, meskipun sudah ada akar, meskipun sudah ada batang, kalau tidak berbuah, boleh jadi petani itu akan menebang karena tidak bermanfaat. Boleh jadi Allah akan melakukan seperti itu. Kalau seandainya manusia tidak memikirkan yang lain, yang lebih luas lagi keberadaannya, yaitu harus berbuah. Harus membawa daya manfaat. Karena apa? Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Itu laksana buah. Maka harus berbuah. Boleh jadi kalau seandainya hanya sekedar akar dan batang saja tanpa ada manfaatnya orang ini, hanya sekadar keberadaannya itu beriman saja kemungkinan, atau juga menjalankan rutinitas atau ritual ibadah saja, tidak ada artinya. Nah begitu. Menurut bagi Allah boleh jadi bagi Allah seperti itu. Karena apa? Harus ada manfaatnya. Nah itu sebaik-baik manusia. Maka harus melalui proses yang ketiga, yaitu apa? Harus menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat, yang berbentuk buah. Daya manfaatnya itu baik itu untuk diri sendiri, baik untuk orang lain. Nah begitu. Nah jadi begitu. Demikian kita jadi guru harus memiliki nilai itu. Bukan hanya sekedar menjadi guru itu untuk memperkaya dan membuat diri kita pandai, tetapi bagaimana menjadikan orang lain lebih baik daripada dirinya dan lebih hebat. Nah, begitu. Ini melalui proses. Itu adalah nilai ubudiyahnya. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai usaha, Ustaz. Pohon itu ada nilai usahanya. Sebelum pohon itu dipanen, menghasilkan hasil panen, tentunya kita tidak hanya sekedar menunggu waktu panen saja. Kita mengharapkan
hasilnya yang bisa kita petik, buahnya yang bisa kita manfaatkan. Tidak. Pohon itu tidak akan menghasilkan buah-buahan yang berkualitas tanpa melalui proses-proses. Satu tahapan itu ternyata didukung dengan berbagai proses, minimal 5 proses, Ustaz. Yang pertama adalah harus melalui P pertama, yaitu apa? Pengolahan. Pengolahan tanah. Tanah itu kita olah sebelum ditanami. Nah, makanya itu kalau seandainya ada petani-petani itu membajak sawah, kan begitu ya. Iya. Setelah sawah dibajak, tanahnya diolah, baru setelah itu dilakukan pembibitan. Nah, P yang kedua adalah pembibitan. Setelah pembibitan, baru setelah itu melalui pengairan. P yang ketiga itu adalah pengairan. Diairi, gitu ya. Setelah itu apa? Penyemprotan. P yang keempat itu adalah penyemprotan. Setelah itu apa? Tidak cukup dengan itu. Itu melalui perawatan-perawatan. Ya gitu ya. Harus ada apa? Penyiangan, disiangi. Iya kan? Disiangi. Betul, Nah, itu. Dan yang terakhir jangan lupa, itu usaha manusia. Tetapi P yang terakhir itu adalah permohonan kepada yang pemberi hidup dan pemberi rizki. Yaitu apa? Dalam bentuk doa dan tawakal. Sudah. Kalau seandainya sudah mengusahakan, sudah tawakal Allah. Jadi hasilnya diserahkan kepada Allah. Nah, begitu. Jadi untuk mendapatkan satu hasil harus melakukan proses 5 proses minimal seperti itu. Yaitu satu itu adalah apa? Pengolahan tanah, diolah, pembajakan, kemudian melalui pembibitan, kemudian melalui pemupukan, kemudian pengairan, kemudian melalui penyiangan, kan begitu ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa melalui permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita melihat hasil. Maka kita jangan mengharapkan hasilnya terus, Ustaz. Tetapi harus kita jangan menjaga hasilnya saja, tetapi kita harus menjaga prosesnya. Kadang-kadang orang itu menunggu hasilnya saja, Ustaz. Sing penting hasilnya oleh piro, sing penting hasilnya bagaimana, sing penting. Padahal yang paling penting itu adalah kita menjaga prosesnya ini. Prosesnya itu sudah baik apa enggak? Sudah benar apa enggak? Sudah maksimal apa enggak? Sudah optimal apa enggak? Sudah sesuai dengan yang diharapkan apa enggak? Dan ini harus dievaluasi. Jangan hanya sekedar memetik hasilnya saja. Nah, begitu. Maka kita dimanapun berada, baik kita itu sebagai guru, baik itu sebagai kepala sekolah, atau sebagai stakeholder ya, pemangku kepentingan dan kebijakan, jangan sampai kita itu hanya mengambil hasil saja. Tetapi yang harus kita perhatikan itu adalah prosesnya ini. Mulai dari bagaimana caranya agar anak-anak itu baik, berkualitas. Kan begitu ya. Betul-betul bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Nah, begitu. Semua fasilitas dan sarana semua anak terpenuhi. Secara lahir dan batin mereka senang belajar di sekolah itu. Guru-guru juga semuanya bisa belajar mengajar dengan baik. Jadi guru bisa mengajar dengan baik, siswa juga bisa belajar dengan baik, dan insya Allah hasilnya nanti tidak akan mengkhianati dari usaha itu. Ya, proses itu. Begitu, Ustaz. Jadi ada filosofi ini saja bisa kita ambil. Pohon bisa ambil nilai ubudiyahnya dan bisa kita ambil nilai usaha. Maka usaha itu harus melalui titik proses sampai menuju puncak hasil. Begitu, Ustaz. Luar biasa. Ini ilmu baru, Ustaz, buat kita ya. Belajar dari pohon. Artinya kita sebagai penduduk sebagai pendidik ya, Ustaz ya. Artinya benar-benar harus menanamkan keimanan, keikhlasan ya. Artinya ditata dulu niatnya. Ya, kita sebagai guru harus benar-benar ditata niatnya. Kemudian ikhlas ya karena Allah Ta'ala. Kemudian berharap bahwa apa yang sudah kita usahakan nantinya akan membawa manfaat tanpa manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian tadi yang paling penting ya, setia menjaga proses sebelum kita menuai hasil, itu juga penting. Masya Allah, Ustaz. Ini nggak terasa, Ustaz, waktu kita sudah mau habis. Mungkin terakhir, Ustaz, untuk sahabat Risalah, Ustaz, sebagai closing statement dari Ustaz Musyafa berkaitan dengan proses menuju sukses. Baik, Ustaz Widodo dan sahabat Risalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita
ambil saja istilah dalam ilmu kimia ya Ustaz ya. Dalam ilmu kimia itu ada dua benda yang disebut dengan alotrop, Ustaz. Alotrop, nah, begitu. Yaitu arang dan intan. Alotrop ini, yaitu arang dan intan ini ternyata unsurnya terbuat dari unsur yang sama, yaitu karbon. Tetapi kita sama-sama tahu antara arang dengan intan itu meskipun unsurnya sama, terbuat dasarnya itu dari karbon, tetapi nilainya berbeda. Tetapi kualitasnya berbeda. Tetapi mutunya sangat jauh berbeda. Kalau arang itu untuk menghasilkan arang itu melalui proses yang sangat singkat dan instan. Mungkin dalam waktu 2 atau 5 menit kita bisa menghasilkan arang. Dan otomatis hasilnya pun karena itu singkat, hasilnya pun juga murah dan murahan. Kan begitu ya? Betul. Nah, begitu. Tetapi beda dengan intan, Ustaz. Nah, begitu. Intan itu juga karbon. Unsurnya adalah karbon. Tetapi intan ini, karbon ini tidak diproses hanya semenit 2 menit, tapi bertahun-tahun. Ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun. Dengan suhu yang ekstrim, dengan tekanan yang luar biasa. Dan akhirnya apa? Menghasilkan kiloan-kiloan yang sangat menakjubkan dan sangat membanggakan. Nah, begitu. Jadi di sini itu adalah proses membuat seseorang menjadi istimewa dan menjadi bernilai tinggi. Seperti contoh arang dan intan. Sama-sama bentuknya, tetapi hasil dari proses itu berbeda, maka hasilnya juga jauh berbeda. Maka tinggal kita, sahabat risalah, mau memilih apa? Kita mau memilih proses yang instan atau mau memilih proses yang cukup matang. Nah, begitu. Ini adalah pilihan. Kalau seandainya kita ingin menjadi diri dan jiwa-jiwa yang memiliki nilai yang tinggi, maka contohlah intan. Kita harus siap ditempa dengan tempaan yang luar biasa, butuh tempaan dan proses bertahun-tahun sehingga kita menjadi lebih matang dan lebih optimal serta memiliki nilai dan daya jual yang tinggi. Itu mungkin Ustadz yang bisa kita sampaikan. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustadz atas waktunya sore hari ini Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang lebih menarik Ustadz. Baik. Dan untuk sahabat Risalah, terima kasih sudah mengikuti program Risalah Senja. Ramadan lebih bermakna dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti program kami dengan cara like, kemudian di-share kepada teman-teman agar program kami memberikan manfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Dan kami selaku host sore hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih Ustadz atas waktunya. Mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.